Masih ada sederetannya, keluarga meminta kematian Arya Daru diselidiki kembali. Mulai dari Instagram dan WhatsApp milik Daru yang sempat aktif, amplop berisi barang aneh hingga kadar CTM dalam tubuh Daru membuat keluarga meminta penjelasan lebih dan membuka kembali kasus Daru. Lalu apakah benar kasus ini bukan kasus bunuh diri? Kita akan bahas lebih lanjut dengan Dwi Librianto, kuasa hukum keluarga Daru, dan juga ada Komisioner Kompolnas Yusuf Warshim. Selamat malam, Mas Dwi dan juga Mas Yusuf. Selamat malam, Mbak. malam. Baik, saya mau langsung ke Mas Dwi terlebih dahulu. Mas Dwi, ini apakah kejanggalan dan juga pertanyaan keluarga ini sudah pernah disampaikan ke polisi? Lalu sebenarnya kalau sudah disampaikan, apa sebenarnya respon polisi? Karena polisi berkali-kali menyebutkan bahwa telah meminta berbagai keterangan, termasuk dari pihak keluarga. Jadi begini, Mbak. Meninggalnya almarhum itu sangat mendadak bagi keluarga, terutama bagi istri dan ayahandanya. Jadi kalau dilihat chatting terakhir antara Arya Daru dengan almarhum dengan istrinya itu seharinya pada 2 hari terakhir itu luar biasa kegembiraannya. Pada tanggal 7 beliau dapat sudah bisa beli tiket, tanggal 7 pula visa daripada Finlandia sudah ini. Dalam percakapannya juga seringkali ada bahasa Finlandia yang dikemukakan, itu satu. Yang kedua, orang tuanya juga sudah siap untuk mendampingi bepergian. Jadi kondisi keluarga itu sangat berbahagia sekali dalam posisi beliau berangkat. Lumsum juga sudah diterima, jadi sudah siap berangkat. Nah, apakah begitu mudahnya tiba-tiba dia mengakhiri hidupnya, gitu loh. Jadi beberapa hal yang agak janggal bahwa seorang meninggal dengan cara yang seperti ini kan jarang sekali gitu loh. Jadi dengan tubuhnya lalu kondisi di kamarnya begitu, tidak ada sidik jari yang lain, lalu kondisi mayatnya juga terselimuti dengan rapi, dilakban dengan rapi dan sebagainya. Jadi kalau tidak ada pihak lain agaknya masih janggal bagi kami. Lalu tentang CCTV, lalu tentang penjaga kos yang dimintai tolong dari semalam katanya baru bisa besok dan sebagainya. Lalu kami juga malam hari itu istri Daru sudah telepon polisi sampai 7 kali. Di telepon Polres Menteng itu juga tidak ditanggapi. Ada banyak hal yang kok ada beberapa hal yang sangat janggal gitu loh. Sehingga kami sebenarnya kita sama-sama ingin mengupakan misteri ini, membuka misteri ini. Apakah memang benar beliau itu mengakhiri hidupnya dengan cara seperti ini gitu loh. Dan itu bagi keluarga agak janggal gitu loh. Karena begitu bergembiranya, begitu senangnya beliau dalam kondisi sangat baik sekali. Chat terakhir itu 21.17 itu contreng 1. Tiba-tiba beberapa set sampai tengah malam juga contreng 1. Pada saat jam 10 pagi itu sudah contrengnya 2. Kalau HP-nya hilang itu jadi pastinya tetap contreng 1 atau sudah ditemukan pihak lain, itu aja. Mas Dwi, apakah memang ada kejanggalan-kejanggalan yang ditemukan oleh pihak keluarga, baik itu dari latar belakang, kemudian suasana ataupun kebatinan dari almarhum begitu ya, sebelum disebutkan terjadinya kasus ini begitu ya, itu yang membuat keluarga curiga bahwa ini tidak hanya kasus bunuh diri biasa begitu. Nah itu apakah sudah disampaikan kepada polisi? Kemudian kan kalau kita lihat, kalau perihal handphone, polisi mengklaimnya tidak perlu khawatir karena handphone yang ada WhatsApp-nya itu bertautan begitu ya dengan laptop yang sudah ditemukan. Ini artinya sudah ada catatan ataupun panggilan WhatsApp itu juga ditujukan tidak kepada keluarga untuk menjawab kecurigaan keluarga begitu? Ya, sampai sekarang handphone istrinya masih tetap dipegang istrinya. Jadi dari pihak kepolisian juga tidak ada yang ke Jogja ya. Tidak ada yang ke Jogja, walaupun jadi kondisi keluarganya juga
di Jogja belum, pihak polisi tidak ada yang ke sana, terutama dari lalu kecuali dari Kompolnas kemarin Oke, tidak ada hadir yang ke dan sana tapi beberapa dimintai keterangan kah mungkin dari pihak istri ataupun pihak keluarga ya lainnya? Tentu? dimintai keterangan, betul, Oke, dimintai keterangan. Heeh. Tapi memang kondisi istrinya masih sampai sekarang masih dalam keadaan oke, tidak baik-baik saja gitu. oke. Heeh. Baik, saya mau beralih ke Mas Yusuf. Mas Yusuf setelah mendengarkan begitu ya permintaan dari keluarga Darwi yang meminta untuk mempertimbangkan kembali kejanggalan-kejanggalan ataupun pertanyaan dari pihak keluarga. Sikap Kompolnas seperti apa? Iya, terima kasih. Kompolnas kan sebagai pengawas fungsional. Dari apa yang disampaikan oleh pihak keluarga yang saat ini melalui kuasa hukumnya, salah satunya Pak Dwi dan Bang Nikoel, Mhm. kami kira sejak awal pasca 1 hari dirilis ada hal-hal yang masih terlihat karena dari beberapa pernyataan dari pihak keluarga pada waktu itu kan masih ada yang belum bisa memahami secara utuh Mhm. kesimpulan hasil penyelidikan yang belum ditemukan peristiwa pidana itu kan sudah kita tangkap sehingga pada kesempatan ini semakin gamblang dan jelas sikap dari pihak keluarga besar, orang tua dan apakah termasuk istrinya mencoba untuk mengemukakan hal-hal Mhm. yang dirasa menjadi sesuatu yang masih perlu dilakukan penyelidikan. Nah, yang paling menarik tadi informasi terkait dengan jejak digital Oke. percakapan chatting WA antara istri dengan almarhum apabila memang benar ada fakta pada pukul 7 sekira pukul 7 sampai 7.10 tanggal 8 Juli itu pesan chat WA istri ke WA almarhum itu masuk. Mhm. Ini Ya. tentu nanti kita minta bisa ke penyelidik apakah chat WA ini yang sebelumnya telah terhubung dengan device lain selain daripada handphone yang itu terakhir digunakan almarhum itu ada terkoneksi karena penjelasan daripada penyelidik ada terkoneksi sehingga apakah device ini masih bisa merespon Hmm. ketika perangkat smartphone handphone yang itu terakhir digunakan almarhum yang itu sesuai dengan penjelasan penyidik fakta off pada saat di GI apakah masih bisa merespon. Nah ini tentu sekali lagi fakta yang dikemukakan oleh pihak keluarga istri melalui kuasa hukum ini menarik. Yang kedua terkait dengan handphone sendiri yang terakhir digunakan almarhum yang itu dalam penjelasan penyelidik off di GI itu sesuai penjelasan kan terus dilakukan upaya pencarian. Kami sendiri juga sebagai pengawas fungsional Polri mendorong agar terus ini dicari karena itu apabila diketemukan tentu akan menjadi petunjuk. Nah tentu ini kan masih ada ruang-ruang yang kaitannya dengan petunjuk melalui handphone. Jadi dua hal ini memang penting dan masuk akal apabila dari pihak keluarga tetap menghendaki melalui handphone ini dilakukan upaya pencarian itu sekali lagi masuk akal dan dari Humas Polri sebagaimana yang kita pantau kan sudah merespon bahwa Oke. terbuka kepada informasi-informasi baru, dilakukan pendalaman apabila itu memang mengandung satu petunjuk bukti baru ya mengapa tidak dibuka Oke, penyelidikannya atau Mas dilanjutkan Yusuf tapi kembali. terlepas dari WhatsApp begitu ya ketika H-1 konferensi pers polisi saya ingat betul bahwa ada bisa dikatakan gelar perkara begitu ya ketika polisi kembali memanggil ahli-ahli kalau tidak salah ada juga perwakilan Kompolnas di sana koreksi kalau saya salah
soal mencocokkan begitu keterangan dari para ahli, para saksi, kemudian di TKP disesuaikan, baru kemudian hasil simpulannya baru besoknya disampaikan pada konferensi pers. Terlepas dari chat WhatsApp yang delivered begitu ya setelah adanya simpulan bahwa Arya Daru bunuh diri, tidak ada pihak lain, menurut Anda memang kasus ini janggal tidak? Kan dari pihak keluarga sebenarnya tanggal 22 Juli bertemu penyelidik. Itu bertemu penyelidik dan Kompolnas juga ada di situ. Setelah itu yang kedua gelar perkara sebelum rilis di Reskrimum Polda Metro itu kan bertemu juga dengan keluarga. Di sana sudah digambarkan semua bagaimana fakta-fakta dari masing-masing, terutama dari pemeriksaan ahli laboratorium forensik, ahli otopsi, ahli toksikologi, ahli apsifor, asosiasi psikologi forensik, itu semuanya ada di situ, dicocokkan. Nah, tentu apa hal-hal yang berkembang pada saat ini bisa saja waktu itu belum muncul. Nah, tapi sekali lagi kita merespon apa yang disampaikan oleh pihak keluarga. Karena sejak awal, sejak rilis itu sudah tertangkap ada sesuatu yang masih belum tuntas sepenuhnya menerima hasil penyelidikan. Nah, sekaranglah terlihat dari sikap keluarga, ya ini tentu perlu direspon oleh penyelidik sesuai janjinya. Apabila ada informasi-informasi baru, ya tentu ditindaklanjuti. Oke, saya mau beralih ke Mas Dwi terlebih dahulu. Mas Dwi, sebenarnya juga ada satu hal yang janggal yang saya ingin tanyakan begitu. Ini dari pihak keluarga, kalau kita melihat begitu ya runtutannya yang juga menjadi banyak pertanyaan orang, ini adalah ketika ini Daru tidak merespon chat dari istri Daru begitu, yakni Mbak Pita, ini kurang lebih hanya sekitar 1 jam begitu ya. Biasanya kan kalau suami istri tidak balas 1 jam, itu adalah hal yang wajar. Tapi pada saat itu Mbak Pita ini karena tidak dibalas chatnya kurang lebih 1 jam sudah langsung menghubungi polisi. Nah ini memang sebenarnya dari pihak keluarga apakah memang sudah ada kecurigaan Daru sedang ada masalah atau seperti apa? Kenapa 1 jam tidak dibalas chatnya langsung melapor ke polisi kemudian menghubungi Bapak kos begitu? Kalau Mbak melihat chattingnya antara Daru dan istrinya, itu saya 2 hari itu saya tulis sampai 10 lembar, Mbak. Begitu menit per menit, paling lama 15 menit itu sudah chatting lagi mereka berdua gitu loh. Itu luar biasa. Jadi hubungan mereka sangat dekat gitu loh. Chatting itu sangat, nah, nggak usah setengah jam, nggak usah sejam, 15 menit aja mereka sudah mempertanyakan gitu loh. Nah makanya pada saat Daru jam 9.17 sudah tidak bisa dihubungi, lalu berapa kali, lalu ditambah lagi penjaga kos juga tidak bisa dihubungi, baru bisa dihubungi sekitar 12:30. Nah antara jam 12 itu isinya sudah, ya namanya hubungan suami istri kan punya chemistry ya. Dia langsung coba hubungi Polres gitu loh, sampai 7 kali tidak ada tanggapan. Tapi 12:30 lewat sedikit, lewat 3:4 itu baru penjaga kos bisa dihubungi. Itu pun juga melihat seperti gambar kan, dia cuma lihat-lihat ini, tadinya kan harusnya ya kenapa nggak diketok, kenapa nggak ditanya gitu loh. Nah banyak hal-hal yang bisa dipertanyakan, dan dari malam itu posisi kamera seperti yang dilihat di sini kan, kamar Daru tidak kelihatan sama sekali. Nah menurut penjelasannya katanya ada 20 titik CCTV, yang kami tahu yang dijelaskan kepada kami hanya 1 titik gitu loh. Nah itu yang beberapa, sebenarnya kami hanya minta klarifikasi sebenarnya seperti apa sih kejadiannya sehingga kami bisa menerima gitu loh. Oke, tapi berarti dari pihak keluarga tidak ada kecurigaan begitu ya bahwa Daru memang sedang berkonflik dengan pihak A atau pihak B begitu? Kita nggak tahu karena yang Daru tangani itu tidak pernah ceritakan kepada keluarga. Apapun yang dia tangani di kantor, jarang sekali dia cerita tentang hal-hal. Kenapa almarhum tidak pernah menceritakan kejadiannya? Karena kondisi ibunya juga sedang sakit keras, jadi dia lalu
ayahnya juga sudah walaupun dia masih bisa mengajar umur 71 tahun gitu loh, yang kemarin ngasih konversi pers itu karena semangat aja gitu. Lalu nah Daru tidak pernah menceritakan hal-hal yang negatif Oh, sehingga termasuk kepada untuk sang istri supaya tidak begitu ya, mempengaruhi Mas Dwi? keluarganya gitu. Iya. Oke, baik. Saya mau beralih dulu ke Mas Yusuf. Mas Yusuf, kalau misalnya memang kasus ini dibuka lagi begitu ya, sebenarnya harus mulai dari mana? Apakah pertanyaan soal amplop coklat yang dikirim oleh pria misterius begitu disebutkan oleh keluarga, atau dari handphone yang harus ditemukan, atau dari CCTV yang tiba-tiba berubah angle, atau dari mana, Mas Yusuf? Ya tentu posisi Kompolnas, kami bukan penyelidik, kami bukan penyidik. Jika Anda boleh menyarankan begitu. Informasi yang disampaikan yang menjadi perhatian, kesungguhan sesuatu yang bisa disimpulkan kejanggalan oleh pihak keluarga, tentu kita mendorong pihak Polri, pihak penyidik Polda Metro Jaya bisa meresponnya. Itu yang Oke. pertama. Yang kedua, soal bagaimana faktanya kan yang paling tahu bagaimana pendalaman dan merangkai menjadi sebuah punya nilai koherensi kebenaran hukum itu adalah penyelidik. Tidak bisa menyimpulkan semata-mata berdasarkan amplop coklat. Nah, amplop coklatnya tentu memang perlu ditelusuri siapa yang mengirimkan. Apakah ini orang tidak dikenal, berasal dari orang dikenal, apakah itu kurir, diperintah oleh seseorang untuk mengirimkan, dan seseorang yang mengirimkan itu apakah rekan kerja atau apa. Semua ini bisa dilihat dari orang-orang yang dimintain keterangan, orang-orang yang dimintain klarifikasi. Nah, itu nanti bisa dilihat di situ. Yang kedua, terkait dengan adanya fakta digital deliver pesan chat dari istri, tentu itu sekali lagi juga dinilai tidak hanya tidak hanya parsial melihatnya gitu. Kan bisanya kan begini. Kapan handphone itu off, nah kapan istri menghubungin penjaga kos, nah tentu keterangan istri dengan keterangan penjaga kos kan dimintain keterangan, apakah punya perbedaan atau tidak. Apa sesungguhnya yang diinginkan dari istri kepada penjaga kos? Apa sebenarnya? Mengetok pintu, melihat, menengok-nengok saja atau apa? Semuanya itu tentu ada pada berita acara wawancara di masing-masing pihak. Ketika ada perbedaan-perbedaan yang itu menonjol, tentu ini yang kita sarankan untuk digali kembali. Tapi sepenuhnya bagaimana selanjutnya, kita sekali lagi, apa yang disampaikan oleh pihak keluarga ini sudah jelas, ada keraguan-raguan, oleh karena itu, karena ini adalah keluarga almarhum, maka kita mendorong penyelidik untuk bisa meresponnya dengan baik. Oke, baik. Terakhir, Mas Dwi sedikit singkat saja, karena polisi ini sudah merespon begitu ya, menyebutkan bahwa terbuka dengan fakta-fakta baru. Lalu saudara, apa ekspektasi keluarga terhadap penyidik atau pada polisi begitu untuk langkah selanjutnya, langkah konkret ya? Kami akan minta waktu kepada pihak penyidik Kompolnas maupun Komnas HAM untuk bisa beraudiensi dengan kami. Lalu di situ kita bisa membedah kasus ini dengan baik. Gitu. Oke, sudah terjadwal, Mas Dwi? Minggu ini memang kita lagi konsolidasi dulu karena kami kan baru terima kuasa belum lama hari Jumat yang lalu. Baik, kita harapkan secepatnya. Kami secepatnya akan baik, kita harapkan secepatnya, utamanya untuk bisa memastikan pihak keluarga, istri dan kerabat dekat Daru begitu ya, bisa mendapatkan kejelasan yang seterang-terangnya begitu soal kematian Arya Daru Panguyunan. Terima kasih dua narasumber saya pada malam hari ini, ada Komisioner Kompolnas Pak Yusuf Warshim dan juga Mas Dwi Librianto selaku kuasa hukum keluarga dari Arya Daru Panguyunan. Selamat malam, terima kasih. Selamat malam. Sampai ketemu besok, Pak Dwi. Ya, sama-sama.